Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sanjaya Setia Permana dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan ilustrasi pengukuran di lapangan menggunakan CAD, dan alat yang digunakannya itu cukup meteran dan juga sudut dari si lokasi. Ini merupakan video lanjutan pengukuran sebelumnya. Pada video sebelumnya kan saya sudah membuat tutorial mengenai pengukuran menggunakan alat sederhana, yaitu menggunakan siku dengan membagi bidang-bidang datar menjadi bentuk segitiga ataupun trapesium. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi gitu, pengukuran menggunakan sudut dan juga jarak datarnya. Kita mulai saja. Di sini sudah terdapat bentuk coupling yang sudah ditentukan dan juga bentuk ataupun arah utara yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini menjadi arah utara si coupling ini ya teman-teman. Kita pindahkan saja ke titik tengah si coupling itu. Jadi posisi pengukurannya tuh kita harus berada di tengah-tengah dan kita nanti ukur gitu, arahkan ke setiap sudut-sudut yang menjadi patok kita mengukur. Jika dari teman-teman nanti mungkin tanda bantu seperti yang hijau-hijau ini tidak muncul gitu, teman-teman bisa cek di sini ya untuk aktifkan terlebih dahulu supaya memudahkan kita. Nah, jika sudah, kita beri nama dulu saja ya biar lebih jelas. Misalnya ini garis utara. Ini kita beri nama 1, ini 2, dan seterusnya pada setiap titik ya. Nah, jika sudah kita beri nama per setiap patok, kita lanjutkan membuat garis azimutnya, garis jaraknya ya, ke setiap sudut dari titik pusat yang kita telah tentukan. Nah, jika sudah, kita kan sudah ada nih garis patokan gitu dari titik pusat ini ke setiap sudutnya gitu. Mungkin kita beri nama ya titik pusatnya biar memudahkan kita beri nama titik pusat ini titik A. Sesuaikan saja. Nah, lalu kita ukur jarak dari titik pusat A ini ke 1 berapa, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya itu berapa. Lalu angka-angka yang didapat nanti kita input ke dalam Excel gitu, berapa saja sih yang kita dapatkan gitu. Contoh, kita ukur garis A ini. Nah, ukurannya itu 3,84 gitu. Selain menggunakan beamline, mungkin teman-teman bisa cek di properties. Nah, sama ya, 3,84. Nah, kurang lebih seperti itu.
kita ketahui jaraknya. Kita tulis dulu di sini nama apa ya, jarak, lalu nanti sudut azimut seperti itu ya. Oke, untuk A1 jaraknya kita tadi dapat 3,84, kita tulis 3,84. Lalu untuk sudutnya berapa? Nah, untuk sudut teman-teman menggunakan angular ya, angular, pilih, lalu enter, lalu pilih titik pusat, kita tentukan, klik, arahkan ke sini terlebih dahulu, ke arah utara dulu, langsung arah ke titik patok yang kita tuju. Nah, 6,2. Nah, ini penentuan ini juga bakal apa ya, jika salah gitu bakal keliru nanti ke depannya. Jadi diusahakan itu arah berputarnya tuh ke kanan gitu. Jadi si arah putar ini putar terus ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, searah jarum jam gitu. Karena emang seperti itu prinsipnya. Nah, setelah kita ketahui 96, kita inputkan 56,62. Lanjut sampai titik-titik ini semua didapatkan gitu. Nah, jika sudah semua kita ketahui gitu, dari sudutnya, terus jarak datarnya, dari titik pusat ke titik patok, kita input ke Excel, kurang lebih seperti ini gitu. Ini hasil dari AutoCAD-nya tuh yang sebelah sini. Adapun yang di sebelah sini itu tuh hasil olahan gitu, olahan dari jarak dan juga sudut. Nah, kenapa ini ada radian? Karena di Excel itu memang untuk sudut itu harus menggunakan radian, jadi perlu kita ubah terlebih dahulu, lalu kita kalikan saja gitu si radian ini dengan sin, karena terdapat rumus seperti itu di Excel. Nah ini tuh merupakan hasil dari ataupun jarak ukur dari si coupling yang kita miliki gitu, yang kita ukur. Misalnya ini ada 3, ini ada 2. Kita mau lihat gitu itu tuh dapat dari mana. Kita coba saja copy ini. Sama angka 1 ya. Copy. Nah, kita perlu menyamakan dulu gitu arah si Y dan juga X nya terhadap posisi coupling ini gitu, karena itu kan masih tampilan default AutoCAD. Kita ubah dengan cara ketikkan OCS, lalu pilih titik pusatnya, lalu arahkan sesuaikan dengan yang kita inginkan, enter saja, sudah gitu. Kita pastikan lagi lah. Nah, jika sudah kan tuh ini miring ya, sudah gitu. Jadi ketika kita ngukur pun ya nantinya hasil yang kita dapatkan tuh sesuai tuh dengan titik koordinat sebagaimana mestinya. Jadi yang di sini tuh merupakan titik koordinat dari setiap pengukuran yang kita lakukan.
kita kasih contoh ya, kita ukur pakai yang linear ya. Nah, kita ukur dari sini, ini kan patok A gitu. Nah, besarannya itu untuk titik X itu 3,21. Kita lihat di perhitungan tadi, nah sama, kurang lebih sama 3,2 dan selebihnya, karena kan koma di belakang angkanya itu berbeda ya. Ini untuk X nya gitu, teman-teman ya bisa lihat saja di sini, karena ini sudah ditentukan tuh, ini garis X, ini garis Y gitu. Kita ukur Y nya berapa, berarti teman-teman tinggal tarik ke atas. Nah, 2,1. X pun sama 2,11. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi sudah sesuai kan hasil perhitungan kita dengan penggambaran ataupun pengukuran yang kita lakukan di AutoCAD. Nah, jika memang sudah, karena pada intinya kita cari dulu gitu si jarak datar dari titik pusat ke titik patok, lalu kita ketahui juga sudutnya itu berapa. Nah, biasanya itu hal sederhana, alat yang paling sederhana mungkin meteran laser gitu, yang bisa meteran laser tangan gitu, itu tuh udah bisa menunjukkan sudutnya juga gitu. Salah satu alat yang simple mungkin di bawah ya, selain theodolite dan sejenisnya gitu. Nah, jika memang sudah, kembali lagi kita ke Excel, lalu kita cari luasan si X, jadi dikali silang antara X kali Y, terus sampai semua terkalikan itu ke bawah pun sama, kali silang, begitupun yang Y ya, yang Y juga seperti itu, kali silang. Nah, nantinya hasil dari perhitungan kita itu kita absolutkan gitu, absolut X dikurang dengan Y dibagi 2 gitu. Jadi hasil dari total X dan juga hasil dari total Y kita bagi 2 dan didapatkan inilah hasilnya gitu. Dan ini tuh merupakan luasan area gitu dari si coupling yang kita ukur. Kita lihat gitu di AutoCAD. Nah, teman-teman bisa lihat di sini areanya itu 42,22 gitu. Tidak berbeda jauh gitu dengan hasil ukur yang kita miliki. Jadi kurang lebih seperti itu gitu pengukuran menggunakan laser dan jarak datar untuk mengukur luasan coupling yang kita miliki. Jadi konsepan umumnya kurang lebih seperti ini gitu. Ya, pada dasarnya itu kembali lagi pada rumus Pythagoras gitu. Namun di sini garis X-nya itu menjadi sin, garis Y-nya itu menjadi cos. Berbanding terbalik apabila di matematika biasanya itu kan X itu sama dengan cos dan sin itu sama dengan Y. Nah, untuk pengukuran hal ini kita balikan. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Itu pada intinya ya, kita cari jaraknya dan juga sudut azimutnya. Setelah memang kita ketahui ini, kita dapat mengolahnya dengan rumus-rumus yang tersedia, yang pada akhirnya kita ketahui luasannya itu berapa. Dan di AutoCAD-nya pun kita tidak jauh berbeda gitu. Luasannya itu memang demikian gitu. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan gitu. Kita belajar sama-sama. Jika memang dibingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar gitu. Kita kembalikan lagi ya ini ke semula gitu. CS teman-teman pilih yuk. Nah, udah kembali ke semula ya.
Ya, jadi seperti itu bagaimana caranya mengukur ataupun menentukan luas area menggunakan jarak datar dan juga sudut azimut dari coupling ataupun lahan yang kita ingin ukur. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.